Semoga kalian tetap semangat ya, dan tetap sehat di masa pandemi Corona 19. Baiklah, langsung saja ya. Bapak akan memasuki bab pertama ya, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Baiklah ya, dalam mempelajari biologi, terutama pada bab pertama tentang ruang lingkup biologi, kita diawali dengan indikator ya. Indikator ini apa sebenarnya ya? Indikator ini adalah pencapaian di akhir ya, di akhir masa pembelajaran ini. Pertama sekali kalian mampu ya mendeskripsikan cabang-cabang biologi terapan, mampu mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji, mampu menjelaskan peranan biologi dalam kehidupan. Selanjutnya ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui tentang ilmu biologi, cabang-cabang ilmu biologi, dan peranan biologi dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk pada materi biologi sebagai ilmu. Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Nah, bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Ya, berarti di sini ilmu biologi adalah ilmu yang belajar tentang makhluk hidup dan seluk-beluk kehidupannya. Ya. Biologi sebagai ilmu mempunyai beberapa ciri, yaitu mempunyai objek kajian berupa benda yang konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, 3 sistematis, 4 menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten, 5 hasil kajiannya bersifat objektif, dan teori yang dihasilkan berlaku umum. Selanjutnya ya, masuk kita kepada cabang-cabang biologi. Biologi merupakan ilmu yang berkembang pesat sehingga munculnya spesialisasi ilmu yang mengkaji hal yang lebih khusus terhadap suatu objek, dan lahirlah beberapa cabang ilmu biologi ya. Pertama di sini adanya anatomi ya, anatomi. Selanjutnya ada bakteriologi, ini adalah spesialisasi juga. Ilmu tentang bakteri ya, ini namanya adalah bakteriologi ya. Nah, misalnya ada biologi molekuler ya. Apa tuh molekuler? Adalah suatu mol ini. Ini biasanya kalau di biologi adalah ini partikel yang paling kecil ya di bawah sel ya. Selanjutnya ada botani. Botani mungkin kalian sudah tahu ya, tentang tumbuhan ya, botani ilmu belajar tentang tumbuhan. Selanjutnya ada ekologi ya, tentang lingkungan. Ada entomologi, ada evolusi ya, adanya fikologi ya. Selanjutnya ada fisiologi ya, dan genetika. Nah, genetika ini adalah ilmu belajar tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Histologi masalah jaringan ya. Apa itu jaringan? Adalah ilmu yang belajar tentang kumpulan dari sel di dalam tubuh, namanya histologi. Ada imunologi tentang pertahanan tubuh. Ada mikologi, mikrobiologi, morfologi, ini bagian terluar dari makhluk hidup. Organologi, patologi, parasitologi, patologi, sitologi, taksonomi, virologi, dan zoologi. Zoologi tentang hewan ya. Selanjutnya peranan biologi dalam kehidupan manusia. Nah, peranan biologi itu banyak sekali. Pertama sekali ada bidang kedokteran dan kesehatan. Ada pembuatan antibiotik ya, transplantasi ataupun pencakokan ya, yaitu mentransfer ya organ satu ke organ yang dibutuhkan. Selanjutnya ada bidang pertanian, ada penemuan bibit unggul ya, pembuatan pupuk organik, ini biasanya dari tumbuhan maupun hewan ya, fosil-fosilnya yang tersisa ya, yang akan dibuat pupuk organik. Bidang peternakan dan perikanan ya, misalnya ada inseminasi buatan ya,
Ini biasanya mengambil sel telur ataupun sel sperma dari daerah lain untuk dibawa ke satu daerah, ya akan dilakukan perkawinan silang untuk menghasilkan hewan yang unggul. Lanjutnya ada meningkatkan kualitas ternak. Ya, tujuannya adalah meningkatkan kualitas ternak. Ya rasanya ya ternak itu lebih kualitasnya, misalnya tidak cepat sakit, artinya kualitas ternak itu tetap sehat. Pembuatan bidang industri, pembuatan nata de coco. Nah, pembuatan nata de coco ini dibantu oleh mikroorganisme, ya. Pengolahan limbah industri, ya. Nah, banyak industri berskala kecil, sedang maupun besar menghasilkan limbah. Nah, bagaimana caranya limbah ini diolah agar bermanfaat, ya. Selanjutnya bidang farmasi, misalnya dalam pembuatan vaksin dan obat-obatan lainnya, ya. Baik, di akhir materi Bapak memberikan tugas untuk kalian yang akan kalian kumpul, ya, di kertas boleh, ataupun kalian ketik di handphone kalian, di komputer kalian, ya. Kalian simpan, kalian beri nama, ya, kalian kirim ke nomor WA Bapak. Nah, nomor 1, sebutkan ciri-ciri sign. Nah, kalian sudah ada bukunya, buku cetak sudah kalian bawa pulang ke rumah, atau kalian ambil di Google juga ada. Nah, mudah-mudahan kalian bisa di sini. 2, sebutkan 3 contoh penerapan biologi di bidang industri dan pertanian. Nah, tadi udah ada. 3, cabang-cabang biologi apa saja yang perlu dipelajari ketika seorang pelajar SMA akan mengidentifikasi suatu hewan. Nah, kalian lihat, misalnya kan suatu hewan, ya, yang spesialisasi hewan apa saja misalnya berkaitan, kalian kaitkan nanti. Nah, misalnya tentang hewan, ada zoologi, ya, dan sebagainya, kalian kaitkan, ya. Oke, selamat mencoba anak-anak Bapak, ya. Bapak tunggu dalam beberapa hari ini, ya, PR kalian. Oke. Baik, ya. Terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.